Oke, sebelum masuk ke videonya gue mau curhat dulu nih ya. Kalau ini printer yang kemarin gue unboxing, Epson L1210, tintanya udah segini nih, pemakaian baru 1 bulan. Udah sempet sih banyak ngebuat berbagai cetakan, tapi gue ngalamin kendala, yaitu tinta hitamnya nggak pernah keluar, sering macet, sering mampet. Sedangkan tinta warnanya baik kuning, merah atau biru itu lancar-lancar aja, dan menyebabkan gue tuh harus cleaning nozzle dulu sebelum mencetak gitu, setiap harinya gitu. Mungkin apa gue masih awam atau gimana untuk menggunakan tinta art paper, sedangkan ini garansi pasti udah hangus ya, karena gue nggak pakai tinta ori lagi. Mungkin masih garansi kalau gue pakai tinta originalnya. Nah itu dia. Nah setelah gue cleaning nozzle beberapa kali, sering juga nggak muncul. Kemarin muncul nih notif kalau masa bantalan berakhir. Gue kaget, wah printer baru masa udah begini sih, apa tampungannya kecil kan. Rupanya bener, gue paksain, gue reset. Nah alhamdulillah gue nemu resetternya buat Epson ini, nanti bakal gue buat juga videonya. Malah bocor tuh, pembuangannya bocor, mungkin penuh inkpadnya, wah kemana-mana bocornya tuh. Jadi PR banget, gue harus ganti inkpad, tapi kayaknya gue nggak ganti deh karena ini printer baru. Wah lumayan juga biayanya ya, untuk printer baru gue udah ngeluarin perawatannya yang cukup tinggi lah. Oke, nanti gue juga bakal cari tahu dulu apa penyebabnya printer ini nggak bisa tinta hitamnya, apakah nanti nozzle-nya atau cartridge-nya atau juga bisa print head-nya. Nanti gue cari tahu dulu, nanti gue buatin videonya juga, termasuk video tentang resetter di Epson L121 ini. Cuman sementara untuk video ini gue mau buat cara buka atau cara ganti inkpad atau cara bersihin inkpad yang udah full ya, udah penuh. Ini tintanya cepet banget, katanya kan ekotank tuh, masa cepet banget gua ngabisin tinta ini. Jadi terpaksa gue beli tinta baru untuk ngetesnya, tapi sementara gua mau bongkar dulu. Oke. Jadi video ini tentang cara bongkar bantalan tinta Epson L121. Oke, saksikan videonya sampai dengan selesai ya. Thank you. Ini baru pertama kali ngangkut, tangan gue udah kotor tuh, berarti kan udah banjir banget ya. Jangan lupa siapin tempat alas kayak gini nih, kardus nih, supaya lantai nggak kotor atau media tempat naruhnya nggak kotor ya. Oke, udah ditaruh begini ya, posisinya begini. Yang harus kita buka pertama nanti di sini nih. Wah, gue pertama kali ngebuka printer garansi ini, gue bongkar langsung, edan kan. Dan harus dipastikan kalian punya ini untuk ngebuka. Di bagian sini ya untuk inkpad di Epson L1210, atau bisa sama juga di Epson L1110 itu sama, karena ini kan penerusnya. Nah, nanti bagian pembuangan tintanya di sini nih. Nah, oke, gua harus ngambil tripod dulu untuk naruh. Oke, kita bongkar ini. Di sini ada baut nih. Masih ada garansi, cuma dibuka aja ya. Ada baut di sini deh. Jangan malu-malu, buka aja. Di sini ya. Oke, kalau udah kita hadap keluar sana. Nah begitu cara bukanya. Jadi cara bukanya kita hadap keluar sana, kencengin. Bautnya udah kebuka tuh, bautnya sampai hitam ya. Bautnya kita buka, dan kalian lihat sendiri itu udah tumpah ya. Oke, selanjutnya gimana? Ada baut lagi nih di sini nih. Ini yang harus kita buka. Oke, baut udah dibuka. Selanjutnya kita tarik bagian sini. Kotor ya, kita perlu tisu juga. Nariknya ke bagian luar sini ya. Nah, begitu. Dan wah parah nih, parah banget. Ngegenang guys tuh, bayangin
tintanya belum mampu nyerap, dia udah nggak genang. Oke, ini yang nanti bakal gue bersihin ya. Ini bakal gue bersihin. Sebenarnya gue nggak ini sih ya, nggak menyarankan. Gue nggak menyarankan kalian untuk pakai ini lagi, karena di video gue sebelumnya gue udah ada ya video tentang cara ganti inkpad di L360. Ganti ya, nggak pernah pakai ulang gitu. Cuman karena kasus gue ini ya printer baru, apa dah gue pakai ulang gitu. Oke. Tapi jangan lupa untuk posisinya, nanti kalian ingetin ya, jangan sampai kalian lupa untuk posisi masangnya lagi gitu. Oke, langsung aja nanti kita cuci ya. Gue cuci, gue bersihin, gue keringin dulu baru pasang lagi. Oke, sambil nunggu busanya kita bersihin, ini yang kena tinta bisa kita lap-lapin dulu ya, lumayan ya. Sambil nunggu bagian-bagian dalam sini bisa kalian lap-lapin juga. Oke, kalau semuanya udah dibersihin, dan ini misalkan kalian udah beli ya, ini anggap aja busa baru ya, bukan busa dari cuci. Gue nggak menyarankan, kalau di kasus gue pakai busa yang bekas gue cuci dan gue keringkan. Tapi usahakan kalian beli aja penggantinya. Nah, ini dia untuk tampungannya. Ini karena ekotank ya katanya, jadi tampungan juga emang kecil, jadi cepet banget untuk masa pemakaian bantalannya cepet habis gitu. Oke, jadi langkah awal kalian harus pastiin cocokin nih, karena kan dia ngadep sana ya, ngadep ke sana, ini ngadep ke sana. Tadi kita pasangnya ngadep ke sini ya, gini ya. Jadi kita pasangnya dari sebelah sana aja, dari kecil aja deh, dari yang paling kecil ya. Pasin dengan lubang yang ini, kan dia ada sekat di sini. Sini dulu, pertama di cuma ada 3 busa ya. Terus yang kedua di tengahnya memang bolong dia kalau yang kedua. Gini. Oke, udah rapat. Baru kita masukin yang paling terakhir ya, ini ya, yang paling terakhir. Nah, begini kurang lebih. Ini masih, gua rasa masih jadinya kayak apa ya, emang begini mungkin ya kemarin ya, atau kurang satu, gue nggak paham. Kayaknya sih ini kayak kurang gitu ya. Nah, kurang lebih beginilah kalian susun. Oke, kayaknya mau gue tambahin tisu deh di tengahnya. Jadi ini udah dipasang. Nah, kalian tinggal ngepasin di sini, ya. Ini harus bunyi kenceng. Dah, ini mungil banget, jadi cepet banget kali ya untuk pemakaian tintanya. Oke, jangan lupa baut di sini ada satu di bagian bawah sini. Oh bukan, ini bukan baut sini, ternyata baut yang ini masih mulus. Kalian baut aja. Maaf ya kalau videonya goyang-goyang ini, karena gua rekamnya sendiri ya. Oke, udah. Selanjutnya kita pasang case penutup belakang ya. Nah begini ya, kalian pasin dulu di relnya, baru dorong dan baut di bagian sini. Oke, printer baru langsung gak rusak garansinya. Oke, kalau lebih seperti itulah ya cara pemasangannya. Bongkar untuk ganti inkpad. Di kasus gue ini dia udah banjir baru pertama kali dengan tinta art paper. Jadi buat kalian yang punya kasus sama mungkin bisa tonton video ini ya. Oke, gua akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.